Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang patut kita sampaikan ke hadirat Allah kecuali ucapan syukur dengan mengucapkan kalimah-kalimah tasbih, tahmid, tahlil, mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, terutama kekuatan iman Islam, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di jalan kebenaran, di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah ke hadapan suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada segenap pengikutnya. Mudah-mudahan kita istiqomah laksanakan sunnah-sunnahnya agar kelak kita nanti senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, jamaah salat duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pengajian kita pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini, kita akan mencoba mengkaji tentang amalan-amalan di bulan Syawal. Ramadan sudah meninggalkan kita dan kita sudah memasuki bulan Syawal. Ini juga merupakan bulan rahmat, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh karenanya sayang kalau seandainya bulan ini tidak kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ibadah, baik itu hubungan dengan Allah, ibadah kepada Allah maupun ibadah kepada sesama manusia. Adapun amalan-amalan di bulan Syawal, di antaranya adalah yang pertama, puasa sunnah Syawal. Kalau kita bilang di sini Pak, sawalan ya Pak, sawalan. Jadi kalau belum tuntas puasa kita, belum sawalan ya. Jadi istilah sawalan itu yang terpenting adalah melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari. Apa keutamaannya? Ternyata luar biasa. Di dalam hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad, puasa 6 hari di bulan Syawal memiliki keutamaan seperti puasa sepanjang tahun. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat dari Abu Ayyub al-Ansyari, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu shitta min Syawal kana kasiyami dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu setara dengan puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Jadi orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal samalah seperti kita berpuasa sepanjang tahun. Ini kan luar biasa fadilahnya. Jadi kita tidak usah berpuasa sepanjang tahun, cukup 6 hari di bulan Syawal, insya Allah sama seperti puasa sepanjang tahun. Jadi bagaimana cara puasanya? Puasanya hampir sama, kita niat puasa sunnah Syawal. Dimulai kapan? Sejak hari kedua di bulan Syawal. Itu utamanya. Dari mulai kedua kita hitung sampai 6 hari. Kemudian kalau tak sanggup selama masih berada di bulan Syawal, lanjutkan. Misalkan sekarang yang sudah selesai, alhamdulillah. Kalau yang belum selesai, lanjutkan Pak. Ada juga pertanyaan, bagaimana Pak kalau saya punya hutang puasa Ramadan? Yang mana lebih dulu? Puasa Syawalnya atau
mengganti puasa Ramadan? Mengganti. Yang utamanya adalah ganti dulu hutang kita di bulan Ramadan, ya. Kita ganti. Jadi ada sebagian pendapat para ulama kalau kita mengganti puasa Ramadan di dalam Syawal, kita juga mendapatkan pahala sunnah Syawal, ya. Jadi yang utamanya ganti dulu puasa kita. Biasanya ibu-ibu, ya Bu ya, ibu-ibu yang banyak hutangnya puasanya, maka digantilah dari sekarang. Thauban meriwayatkan dalam hadis yang berbunyi, puasa Ramadan pahalanya senilai dengan puasa 10 bulan, dan puasa 6 hari pahalanya senilai dengan puasa 2 bulan. Jadi puasa 6 hari dinilai seperti puasa 2 bulan. Jumlahnya semuanya 1 tahun penuh. Kemudian apalagi amalan-amalan soleh di bulan Syawal. Tadi kita sudah bicara puasa. Sebenarnya puasa ini banyak. Jadi kalau Bapak Ibu yang kita mau melazimkan puasa, termasuk Syawal, dilanjutkan Senin Kemis, dan ada nanti puasa bulan Komariah, pertengahan bulan Komariah, 13, 14, 15. Nah, itu untuk yang puasa. Kemudian amalan soleh yang lainnya adalah silaturahim. Syawal adalah bulan yang baik untuk menyambung tali silaturahim. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah menjelaskan apa yang dimaksud dengan silaturahmi atau silaturahim. Laisal wasilu bil mukafi, walakinil wasilul ladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Artinya silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan, tetapi seorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat relatif merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, kemarin kita sudah melaksanakan halal bihalal, saling memaafkan. Namun alangkah indahnya Pak, antara muslim dengan muslim yang lain itu tidak saja sekedar halal bihalal salaman, mohon maaf lahir batin. Yang terbaik adalah kita benar-benar mengikhlaskan kesalahan saudara-saudara kita di dalam hati kita. Jadi kalau seluruh umat Islam otomatis saya ikhlaskan kesalahan saudara-saudara kita, maka selesai. Itulah silaturahim yang paling baik. Memaafkan orang sebelum minta maaf. Jadi benar-benar kita ikhlaskan. Kalaupun ada saudara kita yang salah, dulu pernah berbuat salah, ikhlaskan saja. Seakan-akan kamu tak punya dosa sama saya. Itulah insan yang terbaik. Jadi terkadang di lingkungan kita hanya silaturahim atau halal bihalal pun hanya sekedar ucapan saja. Di belakang juga masih menceritakan aib orangnya. Oh dia gini, padahal sudah minta maaf kita kan, sudah saling memaafkan. Jadi makanya yang terbaik adalah mengikhlaskan dalam hati dan memaafkan saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimah dari lubuk hati yang paling dalam. Itulah yang paling baik. Sehingga tidak hanya diucapkan tetapi masuk ke dalam hati seluruh kita. Kalau kita semua saling memaafkan, luar biasa. Mudah-mudahan masuk surga semua. Kemudian terkadang Pak, Bu, ada di sekeliling kita lah, mungkin rumah tangga kita dan lain sebagainya, yang harusnya pun kita tidak mau minta memaafkannya karena dosanya, mungkin kesalahannya kepada kita sudah terlalu besar. Kejahatannya, kemaksiatan yang dia lakukan mungkin sudah terlalu parah, sudah terlalu dendam hati kita. Namun kata Nabi yang terbaik di antara kamu adalah orang yang memberikan maaf. Jadi sebelum orang lain meminta maaf, kita memberikan maaf. Itulah yang paling baik. Makanya disebutkan di dalam hadis Rasulullah tadi, bahkan di lingkungan terdekat kita pun yang merusak hubungan persaudaraan pun kita tetap bisa, tetap mau memaafkan.
Kemudian perintah silaturahmi termaktub dalam hadis yang berasal dari Abu Ayyub Al-Ansari. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ta'budullaha la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakah wa tasilur rahimah dzarha." Beribadahlah kepada Allah dengan sempurna, jangan syirik. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari. Tadi disebutkan beribadahlah kepada Allah dengan sempurna dan jangan syirik. Nah ini Pak, ini yang banyak sekali terjadi di tengah lingkungan kita. Jadi kita sholatnya rajin, puasa rajin, zakat rajin, bahkan sudah umroh, bahkan sudah haji, tetapi masih ada perbuatan-perbuatan yang syirik. Salah satu contoh, biasanya kalau kita ingin suatu jabatan, kita pergi ke tempat orang pintar, dukun dan lain sebagainya, minta Pak supaya dilancarkan jabatan saya. Kemudian itu pergi ke orang pintar, pergi ke dukun, minta rezeki di sana, minta mengadu nasib ke sana, itu termasuk pekerjaan atau amal yang musyrik. Ada lagi kok rezeki saya seret sekali, pergilah ke kuburan keramat, kemudian di sana berdoa. Ada lagi yang lebih parah Pak, ketika ziarah ke makam para wali, taruh uang di sana, berdoa dengan harapan uangnya bisa berlipat ganda. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang musyrik. Kemudian ada lagi kalau di Jawa sana sesaji. Di kita pun ada. Biasanya ketika mau menikah nih Pak, hati-hati Pak. Ketika kita mau nikah ini kan ada sesaji yang dihidangkan. Kalau nggak salah ada semacam tampah yang di dalamnya ada beras, ada ini, dengan harapan ini untuk kebahagiaan, ini untuk rezekinya nanti dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti ini harus kita tinggalkan supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memasukkan hal-hal yang musyrik. Kemudian ditekankan lagi oleh baginda Rasul dalam hadisnya, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Mungkin alhamdulillah kita kemarin sudah ketemu semua dengan orang tua kita. Kalaupun dia belum ketemu, sudah video call. Itu sudah menutupin kerinduan kita, melepas rindulah pada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan ini pertanda baik, karena doa dan restu orang tua itu menjadikan hidup kita lebih tenang, menjadikan rezeki kita lebih lancar. Orang yang rezekinya tersendat-sendat itu diakibatkan tidak ada keridhaan kedua orang tuanya. Makanya kalau sampai saat ini belum ada yang minta maaf, tunduk, sujud kepada orang tua kita, segera kita minta maaf supaya di dalam melaksanakan kehidupan, di dalam rumah tangga kita juga penuh dengan kedamaian dan ketenangan, dan bekerja pun insya Allah kita lebih tenang. Selanjutnya, amalan soleh yang ketiga adalah bersedekah. Sebenarnya sedekah ini amalan-amalan Ramadan, tetapi memang wajib terus kita ingat-ingat amalan-amalan Ramadan. Sedekah merupakan salah satu bentuk ungkapan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amalan mulia ini dapat dilakukan dengan berbagai hal, tidak semata-mata melalui harta, bahkan berkata baik juga termasuk sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang manusia harus disedekahi setiap hari di saat terbitnya matahari. Berbuat adil terhadap dua orang atau mendamaikan adalah sedekah. Menolong seseorang naik kendaraannya, membimbingnya, dan mengangkat barang bawaannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah, serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ternyata luar biasa, sedekah itu tidak hanya uang,
tidak hanya harta, tetapi berkata yang baik juga sedekah. Membantu orang juga sedekah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan persulit orang lain, permudahlah. Berilah kemudahan-kemudahan, karena suatu ketika nanti di akhirat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hisab kita. Jangan sesuatu yang mudah dipersulit. Karena Allah akan mempersulit perjalanan hidup kita nanti di yaumul hisab. Kemudian amalan yang terakhir adalah beramal seperti amalan Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengingatkan juga kepada diri saya pribadi. Amalan-amalan Ramadan kemarin yang kita laksanakan ini kan luar biasa. Bahkan hampir tidak ada waktu kecuali kita beribadah selama di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah menjaga sholat malam. Kita kan kemarin Pak, di masjid-masjid diadakan iktikaf selama 10 hari, 10 malam. Dengan apa? Dengan melaksanakan sholat tahajud, kemudian membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya selama 10 malam. Kemungkinan pun kalau seandainya kita tidak di masjid, di rumah menunggu malam-malam Lailatul Qadar. Ini amalan Ramadan ini jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan Pak, itu akan malas, nanti akan malas. Setelah sahur ini kita mau sholat tahajud lagi, itu malas. Makanya harus kita laksanakan sekarang di bulan Syawal. Jadi amalan-amalan Ramadan ini tetap harus kita jaga. Kalau nggak nanti akan lupa, karena syaitannya kan sudah dilepas ini. Kalau kemarin bulan Ramadan syaitannya dibelenggu, sekarang di bulan Syawal ini sudah dilepas. Jadi godaan, rintangannya banyak. Belum lagi nanti urusan dunia, urusan keluarga, urusan anak dan lain sebagainya akan terabaikan. Oleh karenanya mumpung kita masih semangat, masih ada Ramadan itu masih semangat, jangan kita tinggalkan melaksanakan sholat qiyamul lail, yaitu sholat tahajud. Gak usah banyak-banyak, cukup 2 rakaat. Tapi istiqomah, karena sekali istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kalau istiqomah itu 2 rakaat saja dah cukup, tapi setiap malam. Inilah yang harus kita biasakan. Kemudian yang kedua, tadarus Al-Quran. Nah, Pak, kemarin yang kita sudah khatam alhamdulillah, namun kita lanjutkan yang belum khatam. Misalkan sekarang saya masih juz 20, lanjutkan juz 20, lanjutkan terus. Tadarus Al-Quran kalau bisa setiap hari Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari. Kalau nggak sempat baca Al-Quran, baca surat-surat yang kita hafal. Apa surat yang kita hafal? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu aja baca. Yang penting setiap hari kita membaca Al-Quran. Jangan sampai kita tinggalkan tadarus Al-Quran. Karena apa? Inilah yang menolong kita. Al-Quran itulah yang menyelamatkan kita nanti di yaumul mahsyar. Tak ada lagi Pak. Dan inilah yang menyelamatkan kita. Jadi baca terus setiap hari. Kemudian Al-Quran disebutkan mahwa syifa rahmah. Al-Quran itu obat dan penyebar rahmat. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu menjadi obat hati. Hati kita akan tenang, hati kita akan damai kalau kita terus baca Al-Quran. Dan dia penyebar rahmat, makanya ada keberkahan. Kenapa terkadang banyak rezeki kita, tapi habisnya juga banyak. Dapat 10 juta satu hari habis, karena nggak ada keberkahan di dalam rezeki kita. Banyak rezeki kita, anak-anak kita entah kemana, malam nggak pulang, ada yang narkoba, ada yang jadi penjahat, ada yang kenapa? Dalam rezeki kita itu tidak ada keberkahannya. Jadi keberkahan hidup inilah yang harus kita cari. Karena Al-Quran kalau dibaca jadi obat. Yang sakit insya Allah bisa sembuh. Karena di situ ayat-ayat Quran itu ada disebut dengan ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah itu adalah ayat-ayat yang menyembuhkan, baik itu dari sihir maupun kejahatan-kejahatan makhluk yang baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karenanya tadarus Al-Quran harus kita lazimkan dari mulai sekarang. Jangan kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, tadi sudah dibahas juga puasa. Selain puasa sahur ada puasa Senin Kamis dan puasa pertengahan bulan Qamariyah, atau puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Nah, ini juga sangat bagus. Dan yang keempat bersedekah.
bersedekah tadi tak perlu juga, nggak punya uang nggak usah bersedekah uang, tapi bersedekah kata-kata yang baik, kata-kata nasihat, membantu orang lain dan sebagainya. Kemudian menjaga diri dari maksiat. Ini yang paling berat, menjaga diri dari maksiat. Jadi maksiat itu dari maksiat yang paling besar dosanya sampai maksiat yang paling kecil. Dari maksiat yang paling besar itu dosa-dosa besar. Apa saja dosa-dosa besar itu? Ya, tadi syirik, kemudian berzina, membunuh, minuman keras, berjudi dan lain sebagainya, termasuk dosa-dosa yang berat. Dosa-dosa kecil pun harus kita jaga, jangan sampai terpeleset. Kalau kita terpeleset, terus kita beristighfar, banyak-banyak beristighfar. Kemudian menjaga iman dan akhlak. Iman kita nih yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, Pak. Di tengah-tengah Ramadan kemarin iman kita naik. Mulai sekarang mulai agak-agak menurun. Banyak pengaruh lingkungan, termasuk anak-anak remaja. Ramadan rajin nih. Mulai kesini nih harus diperhatikan lagi nih anak-anak remaja. Udah mulai kemarin alhamdulillah udah ada yang juara azan. Nanti yang juara azan akan kita plot dalam pelaksanaan sholat Jumat, yang juara azan itu. Dan insya Allah program ini akan terus berlanjut. Cerdas Cermat Al-Quran akan terus berlanjut insya Allah. Nanti kita tunggu saja event selanjutnya. Insya Allah akan ada lagi untuk Cerdas Cermat Al-Quran. Karena kemarin antusiasnya banyak sekali dan ada atensi juga ke kami, Pak. Kapan lagi Pak mau dilaksanakan? Kemungkinan pun nanti kita akan coba kembangkan lagi kepada ibu-ibunya, ibu-ibu prajurit misalkan, yang tampil nanti misalkan untuk menambah ilmu dan wawasan. Menjaga iman, Pak. Iman ini naik turun. Bagaimana cara menjaga iman? Ada yang pertama, biasanya kita tetap menjaga rutinitas ibadah. Kemudian menjaga iman ini yang perlu lagi kumpul dengan orang-orang soleh. Itu salah satu tombol hati itu kan itu, membaca Quran, sholat malam, kumpul dengan orang-orang soleh. Sehingga dengan kumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita juga akan lama-lama menjadi orang soleh. Kemudian menjaga akhlak. Nah, ini akhlak ini yang adab dan akhlak ini yang paling sulit di dalam kehidupan keluarga kita, Pak. Terutama anak-anak kita, istri kita juga. Itu perlu pembelajaran, perlu kita nasihati tentang kehidupan di dalam rumah tangga. Dengan banyaknya kasus rumah tangga yang masuk ke Bintal, termasuk jajaran-jajaran satra dan lain sebagainya, mudah-mudahan setelah Ramadan ini tidak ada lagi kasus-kasus rumah tangga. Karena kalau seandainya ada kasus rumah tangga ini, terkadang masalahnya, dinamikanya banyak sekali. Jadi permasalahan rumah tangga sebenarnya banyak. Mungkin yang baru melapor ke Bintar ada beberapa orang, tetapi kemungkinan yang tidak melapor pun banyak. Jadi untuk itu kami membuka diri kepada Bapak Ibu sekalian, apabila nanti ada permasalahan rumah tangga, bisa kami diajak konsultasi. Karena terkait dengan kejadian ada beberapa kasus, Pak. Istrinya sudah talak 3. Berarti suaminya ini tidak mengerti maksud dari talak atau maksud dari cerai. Mungkin sekilas-kilas pokoknya talak itu ya cerai. Entah talak berapa nggak tahu. Ada yang talak lebih dari 3, ada 5, 6. Berarti kan nggak ngerti. Ini berbahaya sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Makanya harus kita pelajari, Pak. Harus kita pelajari tentang perceraian. Jangan sampai kita sudah talak 3 secara syah, ternyata setelah berlangsung pisah, kita ingin kumpul lagi karena udah baikan lagi. Kita terhalang olehnya. Kita terhalang. Oleh karenanya nanti biasanya di pengadilan itu ditentukan oleh
kepala pengadilan, apakah dia ini benar talaknya talak 3 atau talak 1 atau talak 2. Mereka yang menentukan. Oleh karena itu harus kita pelajari, jangan sembarangan untuk bapak-bapak mentalak istri. Walaupun seandainya ada terjadi perselisihan, biasanya ini istrinya tuh minta cerai. Udah ceraikan aku, ceraikan, kan begitu Pak. Ceraikan saja saya, ceraikan saja. Ulang-alik dia minta cerai. Walaupun dia 10 kali, 1000 kali dia minta cerai, kalau tidak keluar dari mulut kita, maka tidak akan terjadi perceraian. Oleh karenanya, mari sama-sama kita belajar, terus belajar agar pengetahuan kita tentang talak dan cerai ini lebih mengetahui, sehingga tidak gampang kita mengucapkan kata-kata talak dan kata-kata cerai. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang kajian kita pada kesempatan pagi ini. Kalau ya Pak, silakan. Ini bertanya Bapak Moderator, pertanyaan saya di luar topik yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya kalau kita berkorban untuk orang tua yang sudah wafat? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pernikahan itu sebenarnya berapa kali? Karena kemarin saya menangani kasus seorang wanita hamil sebelum nikah, tapi pihak laki-lakinya tidak mau menikah resmi, mintanya nikah secara siri, karena disinyalir benih yang dia tanam itu adalah bukan dari si bapaknya. Nah, setelah nanti tes DNA, si bapaknya itu ingin menikah resmi. Mohon penjelasan. Iya, baik. Yang pertama tadi mana? Berkorban. Berkorban itu kewajibannya adalah untuk diri kita atau orang yang kita tanggung berkorban. Kalau seandainya kita mau berkorban untuk orang lain atau orang tua kita, boleh, diperbolehkan, asalkan kita dan orang yang kita tanggung sudah boleh, nggak apa-apa. Misalkan kita berkorban untuk satu keluarga, ya kan Pak, satu ekor sapi untuk 7 anak-anak kita atau untuk 5, kita berkorban, itu boleh. Kemudian kita punya kelebihan rezeki, kita mau berkorban atas nama orang tua kita, itu juga boleh, nggak apa-apa, diperbolehkan. Kemudian yang kasus yang kedua, masalah pernikahan gitu ya. Jadi orang yang di luar nikah maksudnya. Jadi sebenarnya terjadi perzinahan itu ya. Memang di dalam pernikahan ini Pak, ada beberapa pendapat ulama ya. Salah satunya kalau dia menikah lagi, kalau seandainya sebenarnya kan tidak boleh, orang yang hamil menikah kan tidak boleh. Masa iddahnya adalah menunggu sampai anak itu lahir, baru dia boleh nikah lagi. Jadi nggak boleh Pak dinikahkan. Kalau dia sedang hamil datang ke kantor KUA, kira-kira boleh nggak ya? Dari KUA ini tidak akan mau. Jadi tunggu sampai anak itu lahir baru dinikahkan kembali. Makanya ada istilah adat. Jadi dinikahkan dulu. Sebenarnya kan nggak boleh untuk menutup aib, ya kan? Kebanyakan kan begitu Pak. Jadi dinikahkan aja dulu. Entah syarat rukunnya sah apa tidak. Padahal kan tidak boleh. Jadi hukum zina itu bagi orang-orang yang belum menikah itu didera 100 kali atau dicambuk 100 kali, kemudian dibuang, diasingkan. Dia boleh kawin, pezina laki-laki itu hanya boleh kawin dengan pezina perempuan. Jadi pezina dengan pezina. Kalau ada istilah dinikahkan, ya itu bukan hukum syariat lagi. Itu mungkin budaya setempat untuk menutupi aib tadi. Itu tak boleh hukumnya, tidak boleh. Nah, jadi kalau seandainya sudah ada yang mau nikah lagi dengan misalkan laki-laki
zina tadi dengan perempuan zina tadi, ya tunggu sampai selesai anak itu lahir. Setelah lahir silahkan nikah lagi, silahkan menikah. Jadi kalau dia nikah dalam kondisi hamil, apalagi sudah tahun besar, itu tidak boleh. Apalagi pernikahan itu di luar akad, tidak syarat dan rukunnya tidak sah. Yang jadi permasalahan apa? Terkadang rukun nikah itu nggak lengkap, dinikahkan bahkan bukan walinya, bapaknya tak siapa lah, penting orang yang dituakan itu tidak sah pernikahan. Kalau dia berhubungan tetap berzina, tetap terjadi berzina. Jadi masa iddah orang yang hamil itu, orang yang punya anak sampai melahirkan anaknya. Itulah kira-kira wallahu a'lam bishawab. Kira mungkin kalau seandainya ada dari bapak ibu yang lain yang bisa menjawab silakan. Jadi itu Pak ya. Jadi tak boleh, makanya bapak hati-hatilah anak-anak kita, jangan sampai melakukan hubungan di luar pernikahan. Hati-hati, kita jaga anak kita jaga anak gadis kita, jangan sampai melakukan hubungan sebelum nikah. Jadi kalau sudah kepepet sekali, sudah ngebet sekali nikahkan. Kalau sudah ngebet sekali, cepat-cepat nikahkan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Dan akhirul kalam, mari kita tutup dengan doa, membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian dan maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.